Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Devian Novel. Kali ini aku akan melanjutkan membacakan cerita Dokter Jenius Alexei bab 5276. Sui kian-kian berjuang naik ke kaki Alexei, menahan rasa sakit yang parah, menjilat sepatu Alexei dan berkata, "Tuan muda Ye, jangan bunuh saya pasti akan melayani Anda dengan baik dan membuat Anda nyaman," kata Alexei dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mengayunkan pedangnya dengan pukulan backhand, dan kekuatan yang melonjak itu menghancurkan Sui kian-kian menjadi kabut darah. Untuk wanita seperti itu, Alexei tidak tertarik sama sekali. Mata ketiga tetua bergetar ketika mereka melihat ini, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Pada saat ini wajah cantik Sui Jinghua penuh dengan kesepian dan berkata, "Alexei, maafkan aku. Kamu memotong peta di punggungku. Ya, dengan kekuatanku saat ini aku tidak lagi memenuhi syarat untuk mengikutimu ke Pulau Wuhui." Fang Cai, jika tidak ada penindasan oleh tablet batu, akibat dari pertarungan Alexei dengan semua orang sudah cukup untuk membunuhnya. Dan sekarang dia bahkan di laut, bagaimana kita bisa pergi ke Pulau Wuhui? Alexei tersenyum sedikit, mengambil Sui Jinghua dari tanah dan berkata, "Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja." Sui Jinghua tersenyum pahit dan berkata, "Jangan menghiburku sekarang, sebagian besar meridianku rusak dan dantianku patah. Jadi lukaku hampir tidak mungkin untuk pulih." Mata Alexei sedikit berkilat. "Apakah menurutmu aku orang biasa?" Sui Jinghua tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak. Alexei berkata dengan lembut, "Ingat kesepakatan kita. Aku bilang aku akan melindungimu dan akulah yang harus meminta maaf padamu. Tapi karena aku berjanji padamu, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Percayalah padaku. Oke?" Sui Jinghua ingin menahan serangan untuknya dan lain-lain. Alexei melihatnya di matanya, mengatakan bahwa itu salah jika dia tidak menyentuhnya. Ketika Sui Jinghua mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik memerah dan dia mengangguk dan berbisik, "Iya." Saat berikutnya, Alexei mengeluarkan token dari tas penyimpanan Sui kian-kian dan mengguncangnya, membuka pintu masuk ke alam rahasia dalam sekejap. Flash, dia memasuki sebuah ruangan. Alexei meletakkan Sui Jinghua di tempat tidur. Matanya sedikit berkedip dan berkata, "Jinghua, metode perawatanku agak aneh, tapi aku berjanji itu akan benar-benar efektif. Kamu harus mengikuti instruksiku sebentar lagi, oke?" Mendengar kata-kata ini, Sui Jinghua tiba-tiba memiliki pikiran di benaknya. Dia tersepu cantik dan berkata kepada Alexei, Aku berjanji padamu." Alexei menatap mata, menghindrasi dan menggoda Sui Jinghua. "Buka mulutmu." "Hah?" Sui Jinghua tertegun sejenak, sedikit bingung. Tiba-tiba ada sesuatu yang terdengar, dan napasnya tiba-tiba menjadi cepat. Dia mendengar bahwa pelayan keluarga Sui mengatakan bahwa pria suka membiarkan wanita menggunakan mulutnya. Memikirkan hal ini, hati Sui Jinghua akan melompat keluar dari dadanya. Dia dilahirkan untuk menjadi bersih, dan dia tidak akan pernah menerima hal semacam ini. "Tapi saya tidak tahu mengapa." Jika memang begitu, Alexei, Sui Jinghua sebenarnya rasanya dia tidak bisa menentangnya. Bahkan ada beberapa keinginan. Dia menutup matanya, dan mencoba yang terbaik untuk menumbuhkan mulut kecilnya. Alexei tertegun sejenak, bertanya-tanya, mengapa Sui Jinghua membuka mulutnya begitu lebar. Dia mengulurkan jari dan memasukkannya ke dalam mulut Sui Jinghua. Sui Jinghua merasakan sentuhan di lidahnya. Bulu matanya yang panjang bergetar, sedikit gugup, tetapi juga sedikit bersemangat. Dia berpikir dalam hati, tidak sebesar yang saya kira. Pada saat ini, suara Alexei tiba-tiba terdengar di telinganya dan berkata, "Menggigit?" Sui Jinghua dengan mata tertutup benar-benar terpana. Menggigit? Tidakkah ini akan menyakitkan? Bahkan jika Alexei adalah seorang seniman bela diri dan memiliki vitalitas yang sangat kuat, apakah itu akan tetap sakit? Mungkinkah Alexei menyukai cara ini? Tetapi ketika Sui Jinghua ragu-ragu, Alexei berkata lagi, "Gigit, gigit dengan keras." Sui Jinghua mengambil keputusan setelah mendengar ini dengan gigitan penuh.
Alexia jelas meremehkan ketajaman gigi wanita. Gigi kecil Sui Jinghua hampir seperti artefak hukum. Mereka memotong kulitnya sekaligus, dan semburan darah mengalir ke sudut mulut Sui Jinghua. Sui Jinghua mendengus dan menelan darah hangat Alexia ke dalam mulutnya. Dia berkata dengan panik, "Alexia, kamu berdarah. Apakah aku berusaha terlalu keras?" Alexia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Hisap darah sekarang dapat memulihkan tubuhmu." Menghisap darah? Pada saat ini, Sui Jinghua akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia perlahan membuka matanya dan melihat, memegang jari Alexia dan berkata dengan linglung, "Ternyata itu jari." Alexia juga tertegun dan ekspresi menjadi aneh, berkata, "Ini bukan jari. Menurutmu apa itu?" Untuk sementara, suasana di antara keduanya tidak bisa membantu, tetapi menjadi sedikit canggung. Mata Alexia berkedip dan dia juga ingat sesuatu. Kali ini bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit tersipu. Ia dengan ringan, dia batuk dan berkata, "Ayo menghisap darah." Vitalitas darahnya menakutkan dan dia bahkan memiliki pembuluh darah racun kuno dan tablet racun yang seharusnya bisa untuk menyelesaikan semuanya. Sui Jinghua menundukkan kepalanya seperti kelinci kecil, menghisap darah Alexia dengan patuh. Dia berjanji pada Alexia untuk mendengarkannya. Segera, warna yang luar biasa muncul di mata indah Sui Jinghua. Dia membuka matanya lebar-lebar dengan penuh bersemangat. Pada saat ini, meridiannya yang rusak dan Tian di bawah nutrisi darah Alexia sebenarnya mulai perlahan pulih. Setengah jam kemudian, Alexia menarik jarinya. Pada saat ini, cedera Sui Jinghua pada dasarnya pulih. Meridian yang rusak dihubungkan kembali di bawah nutrisi vitalitas yang kuat, dan dantian yang patah telah kembali ke keadaan semula. Sebelumnya, pondasinya adalah bahkan lebih kokoh. Selain itu, setelah racun bunga pengikis darah dihilangkan, air roh Ajure masih tersisa di dalam tubuh. Kekuatan Sui Jinghua saat ini bahkan telah meningkat pesat, tetapi wajahnya yang cantik masih sedikit pucat. Sui Jinghua memandang Alexia dengan rasa terima kasih dan berkata, "Alexia, terima kasih. Bagi seorang pejuang, tidak dapat mengolah seni bela diri adalah mimpi buruk yang lebih menyakitkan daripada kematian." Dan Alexia memecahkan mimpi buruk ini untuknya. Dia bahkan memiliki perasaan yang tidak nyata sekarang. Alexia tersenyum dan berkata, "Aku berjanji padamu, bukan?" Pada saat ini, Sui Jinghua berjuang untuk bangun. Mata Alexia berkedip. "Apa yang kamu lakukan?" "Sui Jinghua, waktu hampir habis. Kita harus segera pergi ke Pulau Wuhui." Alexia mendengar kata-kata itu, menekan Sui Jinghua di tempat tidur dan berkata, "Aku mendapat kapal cepat di Pulau Singa. Dan dalam sehari, kamu punya banyak waktu untuk pergi ke Pulau Wuhui. Hari ini, kamu istirahat yang baik." Sui Jinghua ingin mengatakan sesuatu, tapi Alexia menghentikannya dengan pandangan dan berkata, "Taatlah, aku tidak ingin kamu pergi. Apapun di belakang sequel." Sui Jinghua tersepu cantik, mengangguk ringan dan berbaring di tempat tidur. Dini hari berikutnya, Sui Jinghua dan Alexia muncul di ruang tamu keluarga Sui. Pada saat ini, ketika tiga tetua melihat Sui Jinghua yang pulih sepenuhnya, rahang mereka jatuh ke tanah. Mereka menggosok mata mereka. Jane, mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Meridian terputus dan dantian dihancurkan dapatkah dipulihkan? Dan itu hanya butuh sehari. Apakah ini keajaiban? Untuk sementara waktu, para tetua ini menjadi semakin kagum pada Alexia. Sui Jinghua berkata dengan ringan, "Beberapa tetua, hari ini saya akan menantang alam rahasia lagi. Setelah sukses, dapat dibenarkan untuk mewarisi posisi kepala keluarga." Para tetua tersenyum dan berkata, "Ini yang terbaik. Sui, mata indah Jinghua, setelah saya menjadi pemilik rumah, saya perlu menggunakan harta keluarga air, dan saya juga mengundang beberapa tua yang bisa setuju." Para tetua segera mengangguk dan berkata, "Nona kedua, tolong. Sejujurnya, Alexia ada di sana. Di sini, bahkan jika mereka ingin mengambilnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika mereka tahu bahwa kekuatan Alexia sebenarnya tidak sebaik mereka. Kemarin, hanya dengan bantuan teknik rahasia, dan teknik rahasia ini tidak boleh dilakukan hari ini. Tetapi bahkan jika monster Alexia tidak dapat melakukan rahasia teknik, mereka takut." Sui Jinghua tersenyum sedikit dan segera pergi ke ranah percobaan rahasia kali ini. Sui Jinghua melewati persidangan dengan sangat mudah dan secara resmi menjadi kepala baru keluarga Sui. Para tetua tertawa dan berkata, "Selamat nona kedua." Sui Jinghua berkata,
Para tetua, apakah Anda ingat ketika saya mengatakan bahwa saya akan menggunakan harta karun? Sui Jinghua berkata dengan acuh tak acuh. Jin Haixi, begitu kata-kata ini keluar, ketiga lelaki tetua itu terkejut. Sui Ming berkata dengan cemas, batu Jinhai ini adalah sumber kekuatan keluarga Sui, dan wanita muda itu tidak dapat menggunakannya sesuka hati. Sui Jinghua melirik Sui Ming dan berkata, Penatua Sui Ming, jangan mengerti, saya salah. Saya hanya memberitahu Anda, bukan berarti Anda harus setuju. Mendengar ini, Sui Ming menghela napas ringan dan berhenti berbicara. Dengan Alexei menghalangi gunung, dia hanya bisa membiarkan Sui Jinghua melakukan apa yang dia lakukan. Setelah beberapa saat, Sui Jinghua mengeluarkan sebuah batu kecil dengan tubuh biru muda dan garis-garis bergelombang dari rumah harta karun. Batu kecil itu dikelilingi oleh cahaya redup dan debu, dan gelombang aneh memancar keluar. Seolah-olah di sekitarnya, di bawah pengaruh dari batu kecil ini, udara menjadi tenang. Mata Alexei berkedip dan berkata, ini batu Jinhai. Sui Jinghua mengangguk dan berkata, iya. Segera keduanya berjalan menuju dermaga Pulau Sui Ming dan segera menaiki Golden Flying Lion. Pada saat ini, Hong Shontian juga muncul di geladak, menatap Alexei dan Alexei dengan pandangan ambigu. Alexei bertanya, Shontian, bagaimana kompas Haiji? Shontian tersenyum sedikit, mengangkat tangannya dan melemparkan kompas halus bertahtakan sapir berwarna-warni ke Alexei. Mata Alexei berbinar dan berkata, oke, semuanya sudah siap sekarang. Ayo pergi ke Pulau Nerocon sekarang. Segera, kapal besar itu berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke arah laut. Pada saat ini, di Pulau Taiming, dua sosok sedang duduk di depan api unggun. Di atas api unggun, sepotong kayu digantung dengan mayat monster kain wol. Jika ada yang melihat adegan ini, mereka akan ketakutan setengah mati. Dua orang muda duduk di depan api unggun, satu dengan bibir merah dan gigi putih, dengan wajah agak feminim, dengan sedikit kejahatan di matanya. Yang lain dengan wajah yang tampan, tubuh yang ramping dan alis yang cerah, seolah-olah ia terlahir sebagai seorang jenius. Kedua orang ini tidak terlihat menakutkan, dan bukan mereka yang menakutkan tetapi monster yang mereka makan. Monster ini bernama naga ular laut. Naga ular laut tidak terlalu besar, dan naga ular laut dewasa hanya memiliki panjang 1 atau 2 meter. Namun, naga ular laut adalah salah satu monster paling menakutkan di laut surga yang terkubur. Naga ular laut dewasa memiliki kekuatan yang sebanding dengan keberadaan surga lapis ke-8 dan sangat kuat, tetapi sekarang telah menjadi makanan di mulut dua orang muda. Pemuda itu yang seperti yang terbaik dari surga mengerutkan kening sambil memakan ular laut dan daging naga yang harum dan berkata, Yu Jiking, kamu membawa peta harta karun itu di punggungmu. Ini dari luar negeri? Yu Jiking tersenyum dan berkata, Guan Hailau, aku berjanji ada hal-hal baik dalam harta karun itu, dan setelah acara selesai kamu akan diuntungkan. Guan Hailau berkata dengan sinis, Yu Jiking, kamu juga akan mendapatkan lebih banyak dan lebih pemalu. Saya tidak berani berurusan dengan beberapa orang dari luar negeri, dan Anda masih ingin menelpon saya. Menghadapi ejekan Guan Hailu, Yu Jiking tidak membantah dan berkata dengan ringan, lebih baik aman. Jangan lihat ke bawah pada Wai Hai. Ini dua ahli waris yang meninggal di tanganku. Meskipun mereka kalah dariku, mereka masih memiliki beberapa kemampuan. Guan Hailu mendengar kata-kata itu, wajahnya menghina, tapi dia tidak banyak bicara, dan dia bertanya, jangan bicara tentang ini. Kamu mengatakan bahwa harta karun itu ada di Pulau Wuhui. Tanpa kompas Haiji dan batu Jinhai, bagaimana kita bisa memasuki Pulau Wuhui? Yu Jiking mendengar kata-kata itu, tersenyum sedikit dan berkata, karena garis keturunan terikat, ahli waris peta, mereka akan saling tertarik. Setelah saya membunuh dua ahli waris hari itu, saya tiba-tiba punya ide untuk pergi ke Pulau Taiming. Saya tahu bahwa pasti ada penerusnya. Setelah melewati Pulau Taiming, kita menuju ke Pulau Wuhui. Agaknya mereka sudah siap memasuki Pulau Wuhui kan? Kami hanya akan duduk dan menunggu di sini. Pada saat ini di atas laut, di depan keduanya tiba-tiba sebuah emas bayangan menuju ke arah Pulau Taiming mendekat dengan kecepatan ekstrim. Guan Hailu dan Yu Jiking saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Saat berikutnya Yu Jiking meniup peluit dan makhluk raksasa muncul di laut. Raksasa ini adalah buaya lapis baja hitam. Buaya awalnya tidak bisa hidup di laut. Buaya lapis baja hitam ini jelas luar biasa.
Selain itu, kekuatan buaya ini juga sangat menakutkan. Itu adalah monster surgawi berlapis 8 yang nyata. Saat berikutnya mereka berdua menginjak punggung buaya dan buaya bergerak maju dengan kecepatan yang tidak kalah dengan bayangan emas. Pada saat ini Alexei di ruang kekuasaan tiba-tiba mengerutkan kening, melihat ke arah tertentu dan ekspresinya menjadi sedikit kental. Melihat ini Hong Sontian tidak bisa tidak bertanya, "Kakake, ada apa?" Alexei berkata, "Sepertinya kita dalam masalah, itu ada di sini." Pada saat ini mata Hong Sontian berkedip dan dia merasakan bayangan hitam bergerak ke arah mereka dengan kecepatan tinggi mendekat. Saat berikutnya kapal berhenti. Mereka berdua bergerak dan mereka muncul di geladak. Mereka melihat seekor buaya berbaju hitam dengan napas yang keras mendekati keduanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Alexei menyipitkan matanya dan menatap dua pemuda di punggung buaya. Keduanya berusia kurang dari 200 tahun, tetapi mereka sangat kuat. Yang paling penting adalah bahwa dalam persepsi Alexei, aura kedua orang ini sangat aneh dan sangat mungkin bahwa mereka dapat membunuh musuh pada tingkat yang sama dengan dirinya sendiri. Kulit Hong Sontian juga sedikit jelek. Pada saat ini tato di punggungnya agak panas, matanya tertuju pada Yu Jiqing dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Ye, pemuda peminim itu adalah pewarisnya." Pada saat ini Guan Hailu dan Yu Jiqing berkedip dan mereka sudah mendarat di kapal besar. Pada saat ini Sui Jinghua juga datang ke geladak dan melihat Guan Hailu dan keduanya tidak bisa tidak menyusut. Mata Guan Hailu menyapu. Kerumunan dan penghinaan di matanya menjadi lebih intens. Akhirnya matanya tertuju pada Hong Sontian dan dia berkata dengan ringan, "Kamu memiliki kompas Haiji dan batu Jenhai di tanganmu. Sekarang serahkan, aku bisa melakukannya, biarkan kamu mati sedikit lebih mudah." Menurut pendapatnya Hong Sontian adalah pemimpin kelompok itu. Hong Sontian mengerutkan kening dan tidak berbicara tetapi menatap Alexei. Ketika Guan Hailu melihat ini, warna aneh melintas di matanya. Apa yang dilakukan orang ini melihat sampah di alam semesta? Segera ekspresinya menjadi gelap dan dia berkata, "Apakah kamu tidak tahu jawabannya, nak?" Pada saat ini Alexei menatap mereka berdua dan berkata dengan ringan, "Sekarang aku akan memotong peta kulit manusia di belakangku dan aku juga bisa membuat kematianmu lebih indah." Guan Hailu dan Yu Jiqing mendengar kata-kata itu. Mata mereka langsung beralih ke Alexei. Wajah mereka menjadi dingin pada saat yang sama, tetapi mereka dengan cepat mengerutkan kening. Pada saat ini mereka samar-samar merasa sedikit aneh. Mengapa mereka menghadapi mereka berdua yang tampaknya jelas lebih rendah dari kekuatan mereka sendiri, tetapi tampaknya tidak panik. Apalagi anak di alam semesta ini berani memprovokasi mereka. Mereka telah melihat orang-orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Namun tidak peduli apa yang terjadi pada anak ini, kebanggaan mereka berdua benar-benar tak tertahankan bagi seseorang yang mengancam mereka dengan nada seperti itu. Guan Hailu menjilat bibirnya dan berkata dengan senyum sinis, "Jiqing, jangan ambil tindakan, anak ini milikku. Aku sudah lama tidak menyiksa dan membunuh semut semacam ini, tapi aku merindukan perasaan itu sedikit." Yu Jiqing mengangguk melihat Alexei menunjukkan senyum. Guan Hailu lebih suka menyiksa orang daripada dia. Seluruh tubuh Guan Hailu penuh dengan napas, dan ketika dia hendak bergerak, sosok Alexei tiba-tiba melintas dan menghilang dari wajahnya. Guan Hailu tertegun sejenak dan kemudian seniman bela dirinya secara naluriah memperingatkannya dengan liar. Kesombongan playboy di wajahnya langsung menghilang dan temperamen seluruh orang menjadi tajam dan tubuhnya tiba-tiba berputar dan kemudian melintas ke samping. Pada saat yang sama sebuah tinju terbaring dari belakangnya. Pukulan ini tampaknya tidak memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi ketika Guan Hailu mengepalkan tinjunya, pupil matanya mau tidak mau mengecil. Dengan penglihatannya dia langsung melihat betapa mengerikan kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini. Ada juga ekspresi aneh di wajah Alexei. Kali ini alih-alih menunggu lawan menyerang, dia mengambil tembakan terlebih dahulu untuk mengambil keuntungan dari kecerobohan dua orang dan mengambil keuntungan dari yang tak terduga dan menyelesaikannya terlebih dahulu. Terlebih lagi, metode serangan yang dia pilih hampir merupakan pukulan tercepat kecuali serangan jiwa, pukulan kekuatan fisik murni. Namun bahkan jika itu ada serangan diam-diam ketika lawan ceroboh, itu masih dimunculkan olehnya. Dapat dilihat betapa kuatnya insting bertarung orang ini. Ketika Hong Sontian melihat ini, wajahnya juga menunjukkan keterkejutan.
Tiba-tiba matanya berkedip sedikit dan dia bergumam, "Jiking terlihat peminim." Tiba-tiba ekspresi ngeri muncul di wajah Hong Shontian. Hong Shontian menatap Yu Jiking dengan ekspresi yang agak jelek dan berkata, "Kamu berasal dari laut dalam, anak jahat." Yu Jiking tersenyum dan berkata, apakah kamu mengenaliku? Laut dalam?" Alexei sedikit bingung, tetapi dengan jentikan pergelangan tangannya, dia telah menggenggam pedang jahat dan dia siap untuk mengambil tembakan penuh. Orang yang bisa menghindari serangan diam-diamnya secara alami bukanlah lampu hemat bahan bakar. Guan Hailu memandang Alexei dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Monster macam apa kamu? Mengapa Qian Kun Jing memiliki kekuatan seperti itu?" Alexei berkata dengan ringan, "Monster? Apakah aku bukan semut? Kenapa kamu tidak ingin membunuhku?" Dia berkata dengan ekspresi dingin, "Kalau begitu, biarkan aku membunuhmu." Saat berikutnya, Alexei menggunakannya miliknya, kekuatan spiritual dengan seluruh kekuatannya, menggunakan semua kekuatan magisnya. Dia berteriak dengan suara rendah, "Tepasan jiwa bulan!" Seberkas cahaya pedang seperti cahaya bulan mengalir ke arah Guan Hailu dalam sekejap. Melihat ini, mata Guan Hailu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tiba-tiba keluar dari pedang panjang di tangannya. Pedang panjang itu dikelilingi oleh 2 sinar hukum. Itu adalah artefak hukum. Seluruh tubuhnya penuh dengan ilmu pedang dan dia juga memotong dengan satu pedang. IT Jian. Cahaya pedang yang tampaknya mampu menembus laut dan langit meledak, bergegas menuju cahaya pedang Alexei. Mata Alexei muncul ketika dia melihat ini. Dengan sedikit terkejut dia berkata, "Aturan setengah langkah?" Guan Hailu ini dengan basis kultivasi untuk kembali ke dunia nyata sebenarnya memiliki kekuatan aturan setengah langkah. Mata Alexei sedikit menyipit, tampaknya memang ada banyak orang jenius di dunia ini. Guan Hailu tampaknya lebih terkejut daripada Alexei. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dengan satu serangan kekuatannya sendiri, dia akan seimbang dengannya lawan. Yu Jiking tersenyum dan berkata, "Hailu, apakah kamu percaya sekarang? Orang-orang dari luar laut tidak sesederhana itu." Begitu suaranya jatuh, ada kilatan tiba-tiba, tetapi dia bergegas menuju Hong Shontian. Pedang tipis seperti penyengat lebah di tangannya, dan setiap pedang sangat rumit langsung ke intinya. Hong Shontian mendengus dingin. Pedang panjang merah disayat terus-menerus, dan cahaya pedang tidak menentu, tapi itu benar-benar menahan serangan Yu Jiking. Kedua belah pihak saling berhadapan di geladak, dan ketika suasana agak tegang dan semua orang siap untuk mengambil gambar lagi, tiba-tiba raungan bergema di seluruh laut. Pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan muncul dari kedalaman laut. Ekspresi semua orang di kapal sedikit berubah, dan buaya berbaju hitam yang terlihat cukup kuat sangat ketakutan sehingga dia sangat kaku, sehingga dia bahkan tidak berani bergerak. Energi iblis yang sangat melonjak langsung meresap di antara langit dan bumi, menggulung air laut melonjak dengan panik. Saat berikutnya, binatang laut yang sangat besar seperti bukit muncul di depan semua orang. Melihat binatang laut, ekspresi semua orang di kapal langsung berubah jelek. Binatang laut besar ini ditutupi dengan fisik putih dan kepala naga dan kura-kura kembali. Tampak seperti binatang spiritual legendaris Wan Wu. Yang paling penting adalah bahwa binatang laut ini adalah keberadaan yang menakutkan yang terlalu nyata. Binatang laut itu menatap semua orang dengan mata besar dan tiba-tiba membuka mulutnya, dan hisapan yang mengerikan melonjak yang menyedot semua orang dan kapal langsung ke dalam mulutnya. Untuk sementara waktu, kapal besar ini bergegas menuju binatang raksasa dengan kecepatan yang sangat cepat, bersama dengan sejumlah besar air laut. Ketika semua orang melihat ini, ekspresi mereka berubah. Binatang raksasa ini mungkin tidak dapat menelan kapal besar ini, tetapi itu lebih dari cukup untuk memakannya. Sialan, Alexei memarahi, dan dengan cepat dia bergegas menuju ruang kekuasaan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan seluruh tubuhnya berputar liar dengan kekuatan besar. Dia tiba-tiba meraih dayung dan mendayung dengan keras. Di bawah kekuatan yang melonjak, perahu akhirnya berhenti ke belakang dan berlayar ke depan melawan isapan. Pada saat ini binatang raksasa itu bergerak maju kapal dan kecepatannya sebenarnya 1 poin lebih cepat dari kecepatan kapal cepat ini. Melihat ini, semua orang di geladak saling memandang dan memasuki ruang kekuasaan satu demi satu. Mata Alexei tenggelam dan dia menatap Yu Jiking dan Guan Hailu dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Yu Jiking menyipitkan matanya dan berkata, "Sekarang jika kita ingin melarikan diri dari binatang raksasa ini, kita mungkin harus bekerja sama sementara. Lagi pula, berapa banyak orang mereka duduk dan mendayung-dayung bersama."
Awalnya, kecepatan kapal yang akan disusul oleh monster raksasa itu meningkat lagi setelah penambahan kekuatan ini, dan secara bertahap menjauhkan diri dari monster raksasa itu. Binatang raksasa itu mengeluarkan raungan yang tidak mau, dan ketika melewati buaya lapis baja hitam, ia membanting buaya lapis baja hitam, menggigitnya hidup-hidup dan menelannya ke dalam mulutnya. Untuk binatang raksasa prasejarah ini, sepertinya ini seperti hidangan pembuka. Sui Jinghua mengamati bagian belakang perahu dan mengerutkan kening. Tuan muda Ye, meskipun kami 1 poin lebih cepat dari binatang raksasa dalam hal kecepatan, kami tidak dapat sepenuhnya melepaskannya. Kami akan langsung memasuki area Pulau Wuhui. Semua orang mendengar kata-kata itu dan ekspresi mereka berubah. Ada badai maut dan kabut yang hilang di pinggiran Pulau Wuhui. Meskipun binatang raksasa ini kuat, ia tidak berani memasukinya kan? Artinya, dalam batas-batas badai kematian mereka aman. Segera, semua orang mendayung singa terbang emas dengan putus asa untuk menghindari ciuman binatang di belakang mereka. Setelah setengah jam, semua orang tiba-tiba merasakan aura aneh dalam pikiran spiritual mereka. Di ruang kekuatan, kristal telepoto menampilkan gambar di depan kapal. Mereka melihat ada kabut abu-abu ungu samar yang mengambang di daerah di atas laut. Dan melalui kabut, Alexei dan yang lainnya masih bisa merasakan badai mengerikannya mengamuk di dalamnya. Di langit, ada kilat dan guntur, dan angin kencang menyapu air laut yang tak terhitung jumlahnya ke langit, membentuk puting beliung pemandangan apokaliptik. Tapi anehnya di luar daerah itu cuacanya cerah dan ombaknya tidak bahagia. Tidak ada keraguan bahwa tempat di mana kabut ungu abu-abu diselimuti berada dalam lingkup Nerocher Island. Alexei memandang Sui Jinghua dan berkata, "Jinghua, siapkan batu Genhai dan kompas Haiji." Sui Jinghua mengangguk dan segera mengeluarkan batu Genhai dan kompas Haiji, dan kekuatan spiritualnya langsung mengalir ke dalam batu Genhai. Dalam sekejap, cahaya biru menyala dan gelombang aneh menyelimuti seluruh kapal. Saat berikutnya, kapal emas itu bergegas ke area pulau tanpa kembali. Badai dan ombak yang dahsyat di sekitarnya tampaknya bahkan ruang pun bisa hancur. Namun, di bawah penindasan batu Genhai, kapal itu nyaris tidak bisa bergerak untuk mengemudi secara normal. Tetapi meskipun demikian, lambungnya berdiri untuk sementara waktu, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Pada saat yang sama, semua orang diselimuti kabut misterius dan otak mereka agak linglung dan mereka langsung kehilangan penilaian tentang arah. Sui Jinghua melihat kompas di tangannya dan berkata, "Pergilah ke sana." Setelah mengatakan itu, seberkas cahaya keluar dari kompas Haiji, menunjuk ke depan. Pada saat ini, Alexei menoleh dan menatap tajam ke arah Yu Jiqing dan Guan Hailu. Melihat ini, Yu Jiqing secara alami tahu apa yang dimaksud Alexei sekarang. Semua orang menyingkirkan pengejaran binatang laut itu. Artinya kerjasama tim sudah berakhir. Senyum tak berdaya muncul di wajah Yu Jiqing dan berkata, "Kakak ini kami tidak cukup bodoh untuk melakukannya sebelum kami mendarat di pulau itu. Jika kami tidak sengaja menghancurkan kapal ini, saya takut saya akan mati di sini." Guan Hailu berkata dengan dingin, "Namun jika kamu harus melakukannya, kami akan menemanimu sampai akhir." Sampai sekarang dia masih memikirkan tentang pertarungan melawan Alexei, dan dia berharap untuk bertarung lagi untuk menghilangkan rasa malunya. Alexei terdiam beberapa saat dan bertanya kepada Hong Shontian, "Shontian, apa yang baru saja kamu katakan tentang laut dalam?" Hong Shontian berkata, "Penguburan surga sangat besar. Di atas, laut surga yang terkubur dibagi menjadi 2 bagian, laut luar dan laut dalam." Dia melirik Guan Hailu dan Yu Jiqing dan melanjutkan, "Kondisi kehidupan di laut dalam sangat keras, dengan binatang laut yang kuat di mana-mana dan badai yang menakutkan, bencana seperti tsunami, letusan gunung berapi bawah laut dan lain-lain tidak jarang." Pada saat ini, Yu Jiqing berkata sambil tersenyum, "Namun sebaliknya, laut dalam lebih kaya energi spiritual dan lebih kaya sumber daya. Para pejuang yang selamat dalam hal ini, lingkungan secara alami lebih kuat dan ada banyak kekuatan di laut dalam yang dapat menghancurkan kuil surga yang disebut 36 pulau surgawi dan 72 pulau darat di laut luar tampak seperti yang ada di laut dalam. Itu hanya lelucon." Ketika Hong Shontian mendengar kata-kata itu, wajahnya tenggelam, tetapi dia tidak membantahnya. Dia menyetujuinya apa yang dikatakan Yu Jiqing. Dapat dilihat bahwa kekuatan laut dalam memang sangat kuat. Ketika Alexei mendengar kata-kata itu, matanya sedikit berkedip. Dalam beberapa hari terakhir, dia meminta Hong Shontian dan Sui Jinghua untuk membantunya menyelidiki
keberadaan Ju Yuan dan Gu Xuan, tetapi dia selalu tidak menemukan apapun. Jadi sepertinya entah komunikasi sedang mempermainkan, entah Gu Xuan dan Ju Yuan memang berada di laut surga yang terkubur ini, tetapi mereka bukan dari laut luar, tetapi dari laut dalam. Alexei bergumam, sepertinya setelah rahasia di balik peta selesai, aku akan pergi ke laut dalam untuk melihat. Dalam kabut dan badai ini, setelah berlayar selama 1 jam, Alexei dan yang lainnya akhirnya melihat garis besar sebuah pulau. Dan pulau itu lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sederhananya itu bisa disebut benua. Segera kapal bergegas ke pantai dan Alexei dan yang lainnya mendarat di pantai dalam sekejap. Alexei melihat ke depannya. Dibandingkan dengan badai menakutkan di pinggiran Pulau Hui, aliran udara di pulau ini cukup lembut, dan pada saat yang sama tidak ada kabut liar yang mengambang di pulau itu. Di depan pantai ini ada hutan dengan segala jenis tanaman aneh yang tampaknya agak mirip dengan hutan hujan tropis di bumi. Namun di sini rasa spiritual tampaknya ditekan. Alexei memandang Yu Jiqing dan Guan Hailu dengan dingin dan berkata, "Sekarang sudah di darat, apakah kamu siap untuk memulai?" Guan Hailu tersenyum dingin dan hendak mengatakan sesuatu, tapi itu dihentikan oleh Yu Jiqing. Yu Jiqing tersenyum dan berkata, "Anak ini, nama saya Yu Jiqing, nama orang ini Guan Hailu. Bolehkah saya menanyakan nama putranya?" Alexei mengurutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu?" Yu Jiqing dan Alexei memandang satu sama lain dan berkata, "Saya ingin berbicara dengan Alexei. Anda membuat aliansi." Guan Hailu berkata dengan ekspresi muram, "Jiqing, apa yang kamu katakan? Buat aliansi? Mengapa membuat aliansi dengan mereka? Bunuh saja orang-orang ini." Alexei juga berkata dengan ringan, "Saya tidak akan membentuk aliansi dengan seseorang yang tidak saya percayai." Tapi matanya sedikit berkedip. "Mengapa Anda tiba-tiba memiliki ide untuk membentuk aliansi?" Matanya berkedip sedikit dan ada jejak samar ekspresi kental di matanya. "Jika aku menebak dengan benar, ahli waris yang tersisa seharusnya sudah mendarat di pulau sebelumnya. Apalagi orang-orang ini mungkin sudah mati. Mungkin ada sesuatu yang sangat berbahaya tersembunyi di pulau ini." Dia mengangkat bahu dan berkata, "Tidak peduli seberapa bagus harta itu, hidup tidak masalah. Jadi saya berharap untuk membentuk aliansi untuk meningkatkan peluang bertahan hidup." Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Alexei bertanya, "Bagaimana Anda mengetahuinya?" Yu Jiqing tersenyum dan berkata, "Indera spiritual ditekan di sini, tetapi saya memiliki karakteristik bahwa saya sangat sensitif terhadap darah. Kalian ikutlah dengan saya." Kemudian memimpin dan berjalan di sepanjang pantai menuju tempat tertentu. Mungkin setelah berjalan 3 batang dupa, semua orang tiba-tiba berhenti. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dan ada kilatan horor samar di mata mereka. Mereka melihat ada kapal yang rusak di depan dari mereka. Tidak jauh di depan kapal juga didirikan sebuah tenda yang seolah menjadi tempat tinggal sementara bagi mereka yang mendarat di pulau tersebut. Namun tenda ini benar-benar ternoda merah darah. Di luar tenda ada juga beberapa anggota badan yang patah berserakan dan pemandangannya sangat berdarah. Pada saat ini Yu Jiqing berbalik dan menatap Alexei dengan ekspresi suram di wajahnya. "Tuan muda, sekarang apakah Anda masih belum berpikir untuk membentuk aliansi?" Alexei juga sedikit mengernyit dan dia berkata dengan ringan, "Silahkan dan lihat." Kata lalu dia berjalan langsung menuju tenda. Segera Alexei dan yang lainnya memasuki tenda. Begitu mereka masuk, semua orang tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Di dalam tenda itu seperti rumah jagal, penuh dengan bau busuk. Tidak hanya rasanya, tempat ini benar-benar terlihat seperti rumah jagal. Seluruh tenda penuh dengan jeroan dan daging dan darah. Alexei mengamati pemandangan itu dan bertanya kepada Yu Jiqing, "Bisakah Anda memberitahu noda darah dari berapa banyak orang di sini?" Yu Jiqing mendengus dan berkata, 4. Mata Alexei sedikit berkedip. "Kamu pikir orang-orang ini adalah pewarisnya?" Yu Jiqing mengangguk dan berkata, "Tato ini dibentuk dengan teknik rahasia yang terukir di darah. Jadi darah ahli waris berbeda dengan darah orang biasa. Sekarang saya memiliki 2 peta kulit manusia di tangan saya. Ditambah saya di punggungnya adalah 3 peta kulit manusia." Dia melirik Hong Shontian dan Sui Jinghua. "Selain dari 2 orang ini, Anda harus memiliki peta kulit manusia di tangan Anda, kan?" Alexei sedikit mengangguk dan berkata,
Jadi, kecuali beberapa ahli warismu, ahli waris lainnya mungkin sudah meninggal. Pada saat ini, bahkan Guan Hailu yang menentang aliansi pada awalnya memiliki ekspresi serius. Kekuatan orang-orang telah berubah. Meskipun ahli waris ini mungkin tidak sekuat itu, seperti mereka mungkin juga memiliki keunikannya sendiri. Tapi sekarang, orang-orang ini mati begitu saja. Apa yang terjadi di pulau ini? Yu Jiqing memandang Alexei lagi dan berkata, "Tuan, apakah Anda masih tidak mau membentuk aliansi?" Dia bisa melihat bahwa di antara kelompok itu, Alexei adalah orang yang membuat keputusan. Alexei merenung sejenak lalu berkata, "Nama saya Alexei. Mereka adalah Hong Shuntian dan Sui Jinghua. Oke, saya setuju. Mari kita bekerja sama untuk mencari tahu mengapa orang-orang ini menghilang." Dengan kekuatannya, sejujurnya dia tidak khawatir tentang pemberontakan Yu Jiqing dan Guan Hailu dan lain-lain. Selama dia bersedia untuk merangsang darah reinkarnasi, dia dapat membunuh mereka dalam hitungan detik, dan kemampuan khusus Yu Jiqing akan membantu mereka memecahkan misteri. Yu Jiqing tersenyum sedikit dan berkata, "Sekarang apa yang harus kita lakukan?" Alexei berkata, "Pertama, cari tempat untuk berkemah dan beristirahat sejenak sebelum kita melarikan diri dari kejaran binatang laut. Kita juga menghabiskan banyak kekuatan fisik dan perlu pulih." Segera semua orang mereka meninggalkan pantai dan berjalan menuju ke dalam hutan. Setelah setengah jam, beberapa orang berhenti di depan sebuah goa. Alexei memandang Yu Jiqing dan bertanya, "Apakah ada bau darah di sini?" Yu Jiqing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Alexei berkata, "Jika itu masalahnya, pilih tempat ini dan perbaiki." Segera semua orang memasuki goa, mulai bernapas. Alexei duduk bersila di tanah, matanya sedikit berkedip. Pada saat ini Olsu berkata, "Wah, apa yang kamu pikirkan?" Alexei berkata, "Baru saja ada 4 darah orang di gua itu, tetapi tampaknya hanya ada 2 organ dan daging internal orang." Dan pada saat yang sama, di jurang yang gelap, api ungu samar berkedip dan sebuah kuil muncul di bawah cahaya api. Di depan aula kuil penuh dengan jimat, tetapi sebagian besar jimat ini sekarang telah rusak. Di aula, di depan meja batu besar, ada sosok yang duduk. Sosok ini terlihat agak mirip dengan sosok manusia, tetapi sangat menakjubkan untuk melihatnya dengan cermat. Saya melihat sosok ini berlumuran darah, seolah-olah kulitnya telah terkelupas, sangat aneh, menakutkan dan jelek. Yang lebih aneh lagi adalah piring makan di atas meja batu di depan monster tanpa kulit ini. Di atas piring makan ini adalah organ berwarna putih merah muda, bertekstur aneh, sangat lembut. Itu adalah otak manusia. Sosok yang tampak sangat menakutkan tanpa kulit menelan otak manusia di depannya ke dalam mulutnya. Pupil vertikal merahnya tenggelam. Warna suram muncul dan dia berkata, "Dewa, ini telah menunggu selama bertahun-tahun dan penindasan surgawi Dao akhirnya terjadi." Itu meredah ketika dewa meninggalkan tempat hantu ini, tetapi otak manusia dengan kualitas ini tidak dapat memulihkan tubuh dewa. Dewa membutuhkan monster yang lebih baik. Jelas, saya tidak puas dengan makanan ini. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu. Perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah tertentu di atas jurang dengan tatapan antisipasi yang samar di matanya. Segera dia menarik pandangannya dan mendarat di depannya di tanah di kejauhan. Di sana seseorang pria dan seorang wanita terbaring di sana 2 sosok. Pria dan wanita ini terluka dan cahaya darah samar melintas di dantian. Jelas mereka terkena semacam pembatasan kekuatan dan segel. Pada saat ini merasakan tatapan yang dilemparkan oleh keberadaan yang menakutkan, keduanya tidak bisa menahan gemetar. Keduanya adalah pejuang dan tangan mereka secara alami berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka terbiasa melihat darah. Tetapi sejak lahir hingga sekarang ini adalah pertama kalinya mereka berdua menghadapi monster yang memakan otak manusia. Aneh sampai ekstrim, bahkan mereka secara naluriah takut. Ini seperti herbivora menghadapi musuh alami. Apa yang membuat mereka semakin kedinginan adalah bahwa sekarang otak di piring monster itu berasal dari mantan rekan mereka, monster yang dekat dengan lapisan ke-8 surga. Bersambung.